Novel Raja Tertinggi. Bab 2151. Yunzi, bicaralah dengan Zhou Mi dengan cepat. Apakah kamu benar-benar membiarkan dia membunuh ayahmu? Kata Yunzan atas perintah Yunzi. Omi berkata, apakah berguna bagi Yunzi untuk memohon padaku? Kamu terlalu banyak berpikir, jangan percaya mencobanya. Yunzi berkata kepada Omi, kamu bisa lihat sendiri, meskipun dia ayahku, dia terlalu putus asa, dia bahkan memakan putranya sendiri, orang seperti itu, aku tidak akan memohon padanya. Aku juga, Yun Mengdao. Kalau begitu aku akan menembaknya sampai mati. Pada saat itu, Yunzan tiba-tiba menyerang dan mencoba berkomplot melawan Omi. Mencari kematian. Omi menamparkan Yunzan sampai mati. Tentu saja, demi dia menjadi ayah Yunzi Yunmeng, Omi meninggalkannya dengan mayat penuh. Yunzi menghela nafas, masih ada beberapa emosi yang rumit di hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ayah, tetapi dia bahkan memakan putranya. Jika dia memohon padanya, dia menyesali kematian saudaranya. Omi berkata, ini adalah tempat terbaik baginya. Tetapi membunuhnya berarti membunuhnya. Tetapi pemakaman tetap harus ditangani untuknya dengan gaya. Mari kita bawa dia kembali sekarang untuk menangani pemakaman. Omi menyingkirkan mayat Yunzan dan segera meninggalkan Flower Luo Immortal Kingdom. 2 hari kemudian, Omi kembali ke kerajaan abadi Yunluo dan menguburkan Yunzan dengan tebal. Ketika orang-orang dari kerajaan abadi Cloud Luo mengetahui bahwa kaisar telah meninggal, tidak ada yang sedih, tidak ada emosi kecuali kejutan. Bagaimanapun juga kaisar di sini, tetapi tidak secinta kaisar di dunia fana. Alam kaisar di sini, siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjadi siapapun kaisar. Sekarang ayah sudah mati, aturan klan Yun kita dianggap tidak ada lagi. Kerajaan abadi Yunluo akan mengubah tuan lain. Kata Yunzi, matanya menatap istana besar, bertanya-tanya siapa kaisar berikutnya. Tempat ini akan. Omi berkata, maukah kamu membenciku? Tidak, kerajaan abadi Yunluo telah berganti tuan berkali-kali selama berabad-abad, tidak ada yang bisa memiliki tempat ini selamanya. Bahkan jika kamu tidak membunuh ayahku, dia telah kehilangan kekuatannya sekarang. Cepat atau lambat dia akan dibunuh dan diambil alih. Atas kekuasaan yang berkuasa. Itu bagus, ayo pergi, aku khawatir aku akan jarang kembali ke tempat ini lagi. Mereka bertiga menghela nafas. Yunzi dan Yunmeng memasuki Immortal Mansion Omi. Tentu saja mantan ayah Omi, Zhou Ti, dan ibu tirinya dan yang lainnya. Omi mengundang mereka untuk tinggal di Immortal Mansion, tetapi mereka secara mengejutkan menolak. Tidak peduli seberapa bagus rumah abadi itu hanya tempat kecil yang tertutup. Mereka telah tinggal di kerajaan abadi Yunluo sepanjang hidup mereka. Mereka tidak ingin pergi kemanapun. Selain itu, bagaimanapun juga Omi adalah putra dari kehidupan sebelumnya. Bukan anak kehidupan ini. Mereka juga mengerti dalam hati mereka, jadi mereka tidak mengikuti Omi. Omi berjanji bahwa dia akan kembali untuk melihat mereka di masa depan ketika dia memiliki kesempatan. Setelah itu, Omi meninggalkan kerajaan abadi Yunluo dan kembali ke benua Feiyan atas. Begitu dia kembali ke benua Feiyan atas, seseorang datang untuk mencari Omi untuk pil alkimianya. Sekarang, hanya ada satu master pil immortal kelas 4 di benua Feiyan atas, jadi Omi sangat populer, dan hampir setiap 6 bulan, ada dewa yang ingin meramu pil, dan Omi tidak akan menolak. Selain itu, Omi juga memperkenalkan bahwa Dewa Bumi juga bisa datang dan memintanya untuk meramu pil, sehingga pendapatan Omi akan sedikit lebih tinggi, menurunkan ambang dari pil abadi kelas 4. Tentu saja, itu tidak bisa gratis. Omi memiliki tuntutannya, memperbaiki 8 galur rumput abadi, Omi harus mengambil 1 galur, terlepas dari vintage rumput abadi. Sebelumnya, ketika Green King membantu orang memperbaiki pil, dia menagih 6 untuk 1, sementara Luo Ke sedang menagih 5 untuk 1. Selain itu, Omi juga menawarkan diskon khusus, lebih dari 8 galur, kurang dari 15 galur, tidak lagi menerima tagihan kedua. Jadi Omi menyarankan orang-orang itu, coba kumpulkan hingga 8 galur untuk datang kepadanya untuk dimurnikan. Kurang dari 8 galur, misalnya hanya 5 galur, masih akan dikenakan biaya sesuai standar 8 galur rumput abadi. Apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa banyak orang sedang terburu-buru, dan sangat ingin memperbaikinya sebelum mereka mengumpulkan 8 galur. Dalam sekejap mata, tahun-tahun musim semi dan musim gugur yang tak terhitung jumlahnya berlalu. Tanpa sadar Omi telah menghabiskan 1000 tahun di Pulau Upper Velos. Ya ampun, 1000 tahun terlalu cepat. 1000 tahun terasa seperti waktu yang lama di alam fana, tetapi di alam abadi, semuanya berlalu tanpa perasaan. Setelah 1000 tahun, Omi hanya bisa menghela nafas. Star Luo berkata, dalam 1000 tahun ini, kamu telah menghabiskan setiap hari untuk menyempurnakan, meneliti pil abadi, berkultivasi, dan hampir tidak ada yang lain, membiasakan diri dengan pola ini, waktu secara alami berlalu tanpa merasakan apapun. Untuk yang abadi, 1000 tahun akan adalah waktu yang singkat. Omi telah membantu orang lain dengan alkimia mereka selama 1000 tahun, dan itu adalah pencapaian kecil. Sejauh ini, Omi juga telah menyelamatkan sekitar 1500 rumput abadi, yang semuanya berusia 100 juta tahun. 1000 tahun, saya belum menggunakan satu pun dari mereka, saya hanya menyimpan total 1512 rumput abadi, kapan ini akan cukup? Bagaimana bisa begitu mudah, jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah satu-satunya Master Pil Immortal di benua neraka Vel atas sekarang, dan Anda bahkan memperbaiki orang-orang di bawah Heart Immortal, maka Anda mungkin aku telah menyelamatkan 500 dari mereka. Di masa lalu, tuanmu mungkin tidak dapat menyelamatkan 1000 miliar tahun rumput abadi dalam 10.000 tahun. Jika kamu menggunakannya lagi sesekali, kamu tidak akan dapat menghemat banyak 100.000 tahun.
Omi berkata, rumput abadi 1,512 miliar tahun ini bahkan tidak dapat melebihi saya sekarang. Tidak apa-apa ketika saya adalah seorang abadi yang fana, tetapi sekarang saya adalah seorang bumi abadi, tanpa 100.000 miliar tahun rumput abadi, atau ribuan rumput abadi miliar tahun. Tidak ada peningkatan sama sekali. Itulah mengapa sangat sulit bagi dewa untuk menerobos satu lapis sehari. Omi berkata, apakah saya harus tetap seperti ini selama ribuan tahun? Saya akan menjadi gila. Atau apa, apakah kamu pergi ke kerajaan peri yang lebih kecil? Di dunia ini, apakah tidak ada tempat lain selain benua Feian atas? Tentu saja ada, seperti 4 benua atas dan juga alam surgawi. Tapi sayangnya, 4 benua atas bukan untuk orang biasa. Saya mendengar bahwa kakak Kingxi, dia pernah ke 4 benua atas. Anda bisa pergi dan bertanya padanya. Bagus. Omi segera pergi ke istana abadi Kingxi. Zoumi, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Kingxi menerima Omi. Omi hanya pernah ke sini sekali dalam 1000 tahun terakhir, tapi itu tidak lama bagi Kingxi. Kakak, aku hampir mencekik seekor burung. Setiap hari aku menjalani kehidupan yang membosankan, baik alkimia atau kultivasi. Waktu berjalan begitu cepat, sangat membosankan. Kakak, bisakah kamu membawaku pergi dari sini ke tempat yang lebih baik? Kingxi berkata, di 4 benua bawah, benua Feian atas sudah menjadi yang paling makmur dan kuat. 3 tempat lainnya di 4 benua bawah tidak sebagus di sini. Saudara Kingxi, yang saya maksud adalah, bawa saya ke 4 benua atas atau alam surgawi. Kingxi tersenyum, alam surgawi, aku masih ingin pergi ke sana. Oh, bagaimana dengan 4 benua atas? 4 benua atas tidak begitu mudah untuk dikunjungi. Jika tidak, mengapa saya tinggal di sini? Saudara Kingxi, saya mendengar bahwa Anda dapat melakukan perjalanan ke 4 benua atas sesuka hati. Mengapa? 2152. Bagaimana bisa acak? Saya pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Itu di bawah kepemimpinan kakek saya. Saya tidak bisa pergi ke sana tanpa kakek saya. Untuk pergi ke 4 benua atas, Anda harus melalui batas spasial. Batas spasial ini sangat aneh. Jika Anda bukan penduduk asli, selama Anda belum mencapai tingkat immortal surgawi, Anda akan diblokir oleh batas spasial sepanjang waktu, bahkan jika Anda memilikinya. Seorang immortal surgawi untuk membawa Anda ke sana, bahkan jika Anda memiliki immortal surgawi untuk membawa Anda ke sana, Anda akan selalu diberikan oleh batas spasial tersedot. Ketika saya pergi dengan kakek saya sebelumnya, dia harus mencegah saya dari tersedot semua waktu. Saya sekarang menunggu terobosan saya ke surgawi abadi, atau saya tidak akan bisa pergi ke salah satu dari 4 benua teratas. Kakekmu, ada 4 makhluk abadi di Pulau Upper Velos, dan kakekku adalah salah satunya. Oh begitu. Kakekku adalah Pracelestial Immortal, tapi tentu saja, 3 lainnya juga adalah Pracelestial Immortals, dan mereka semua sering berkultivasi di 4 benua atas. Lagi pula, takdir immortal di sana akan jauh lebih kuat daripada di sini. Mengapa? Karena 4 benua teratas adalah yang paling dekat dengan surga. Oh, itu artinya aku masih harus memasak di sini. Maaf, tapi aku masih akan mendidih di sini, kata Aoshi. Haha, tidak apa-apa, aku berdoa agar kakak laki-laki itu segera menjadi dewa surgawi. Tidak semudah itu, hanya saja kita harus mendidih selama 100 juta tahun lagi, kurasa. Sial, 100 juta tahun di setiap kesempatan, mari kita biarkan orang hidup. Omi merasa sangat buruk, dia lelah tinggal selama 1000 tahun terakhir. Omi adalah pria yang tidak bisa beristirahat di tulangnya. Lebih baik diburu setiap hari daripada menghabiskan hari-harinya seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Tapi, di mana dia bisa melakukan itu? Aoshi berkata, kehidupan seorang abadi itu panjang. Jika Anda tidak menemukan sesuatu untuk membunuh waktu, mungkin akan sulit bagi Anda. Saya menyarankan Anda untuk kembali dan memikirkan apa yang harus dilakukan yang lebih memakan waktu. Oh, waktu tidak akan sulit. Maksudku, hidup ini terasa seperti buang-buang waktu. Seperti 1000 tahun ini, aku merasa seperti telah berlalu tanpa melakukan apa-apa. Apa yang ditakuti? Masih ada 1 juta ribu tahun lagi. Anda punya banyak waktu. Begitulah cara semua orang melewatinya. Anda ingin mencapai surga dalam 1 langkah. Itu tidak mungkin. Tanpa ratusan juta tahun, Anda tidak akan mencapai apapun. Anda beruntung menjadi Earth Immortal di usia yang begitu muda. Jika itu orang lain, itu akan memakan waktu ratusan juta tahun untuk sampai ke sana. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kakak lagi. Selamat tinggal. Omi meninggalkan istana abadi Kingxi. Bagaimana? Xing Luo sibuk bertanya. Omi berkata, saudara Kingxi memberi saya saran. Apa? Mendidihkan. Jika Anda ingin melakukan perjalanan ke 4 benua atas, Anda setidaknya harus menjadi dewa surgawi, atau Anda akan tersedot oleh batas spasial, kecuali jika Anda adalah penduduk asli, dan dia bahkan tidak bisa pergi ke sana sendiri, apalagi aku. Aduh, rebus kalau begitu. Starro tidak berdaya, rebus itu. Jika kita benar-benar tidak bisa, mari kita kembangkan keluarga dalam waktu yang lama ini dan kami akan memberi Anda kesempatan untuk bercabang. Kata bintang Luo dengan senyum panas. Namun, Omi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mengapa? Saya tidak ingin menjadi ayah lagi, dan saya tidak ingin menjadi kakek lagi. Kakek, mama, saya tidak tahan lagi, kata Omi. Memang benar bahwa akan ada puluhan juta, bahkan ratusan juta tahun mendidih di masa depan, dan jika itu orang lain, sebuah keluarga memang akan keluar, bahkan mungkin menjadi keluarga kelas 3 dan 4 di Upper Velos. Benua. Namun, Omi punya rasa takut. Omi berkata, di alam fana, aku telah menjadi ayah, kakek, dan kakek dari sebuah keluarga, sama seperti semua keluarga di benua Feian atas sekarang. Pada akhirnya, kecuali bibiku dan aku, semua kerabat saya, termasuk istri, putra, putri, dan cucu saya, semua meninggal satu persatu saat mereka mencapai akhir hidup mereka.
Jika saya mekar di sini lagi, tragedi ini pasti akan terjadi lagi. Apakah Anda menjamin bahwa semua putra dan putri yang lahir bagi kita, semua keturunan, akan menjadi abadi di masa depan? Star Luo berkata, tidak mungkin. Ambil Star Clan saya misalnya. Orang tua saya memiliki setidaknya 100 anak dalam hidup mereka, dan yang akhirnya menjadi abadi hanya 4 atau 5. Sisanya, yang tidak menjadi abadi hidup dalam 10.000 tahun, dan mati hampir setelah mereka keluar dari gerbang yang tertutup. Ya, saya tidak mampu bermain. Saya tidak akan pernah bisa melihat orang yang dicintai mati lagi. Bintang Luo mengangguk. Star Luo sebenarnya bersedia memulai keluarga untuk Omi. Maaf soal itu. Saraf apa yang membuat malu? Dalam sekejap mata, 100.000 tahun telah berlalu lagi. Omi sendiri tidak percaya bahwa dia telah tinggal di benua neraka murid atas selama 100.000 tahun. Surga, 100.000 tahun. Omi menghela nafas dalam-dalam. Setelah 100.000 tahun di dunia abadi, dunia fana mungkin semuanya telah dihancurkan. Omi hanya bisa mengubahnya menjadi desahan panjang. Tentu saja, 100.000 tahun Omi menyempurnakan Immortal Pills untuk semua orang adalah pencapaian kecil. Secara total, dia telah menyelamatkan hingga lebih dari 50.000 rumput abadi. Lebih dari 50.000 rumput abadi, saya akhirnya bisa memperbaiki beberapa pil abadi untuk diri saya sendiri. Selama 100.000 tahun ini, orang-orang yang mencari Omi untuk meramu pil akhir-akhir ini menjadi semakin jarang, bukan karena apapun, melainkan, bagaimana sumber daya seperti pil abadi dapat beregenerasi begitu cepat, dan secara bertahap, itu pasti akan menjadi lebih sedikit. Dan kurang. Omi segera mulai alkimia untuk dirinya sendiri. 50.000 rumput abadi, Omi membutuhkan waktu setengah tahun untuk memperbaikinya. Setelah memperbaikinya, seember penuh pil abadi Omi sendiri tidak tahu berapa banyak. Omi memanggil semua orang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan pil abadi ini. Star Luo berkata, semuanya, mari kita berikan semua pil abadi ini kepada Omi. Jangan berikan dia lagi untuk dibagikan. Bagaimana menurut kalian semua? Omi segera berkata, ini tidak akan berhasil. Saya sendiri akan mengambil setengahnya, dan Anda akan membagi sisanya sesuai kebutuhan. Baiklah, saya akan menggunakan setengahnya dulu. Omi segera memakan setengah dari tong Immortal Pill. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi selesai mencernanya, dan semuanya berubah menjadi takdir abadi. Rana Omi tumbuh ke tahap akhir Earth Immortal. Butuh 100.000 tahun untuk naik ke peringkat Immortal, Omi tidak bisa berkata-kata, tapi tentu saja, bagi yang lain, dari pertengahan Earth Immortal hingga akhir Earth Immortal, kurang dari puluhan juta tahun, lebih dari ratusan juta tahun. Saya sudah mengambil sisanya, akan berlebihan untuk memberi saya sisanya. Saya ingin menjadi immortal atas lagi. Tuhan tahu berapa banyak yang saya butuhkan, jadi kalian membaginya. Setiap orang harus menerimanya. Omi mendistribusikannya sesuai dengan ranah masing-masing. Mereka yang berada di alam yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak, dan mereka yang berada di alam yang lebih rendah membutuhkan lebih sedikit. Dengan cara ini, setiap orang dapat dinaikkan satu tingkat yang lebih tinggi, agar tidak memberikan terlalu banyak orang yang dihasilkan berlebihan. Sama seperti ini, beberapa hari kemudian, Star Luo telah menjadi Immortal Mortal yang terlambat, Tian Xiang telah menjadi Immortal Mortal tengah, Mu Qianji telah menjadi Immortal Mortal awal, dan ada yang lain, semuanya adalah manusia abadi yang terlambat. 2153. Keluarga Omi, semua senang dan puas. Namun, Omi berkata, apa yang membuat bahagia setelah menderita selama 100.000 tahun untuk mendapatkan hasilnya? Star Luo tertawa, Omi, ambisimu terlalu besar. Sebenarnya kita sudah sangat cepat. Aku pasti yang termuda mortal immortal di seluruh benua neraka jatuh atas. Omi berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu, aku akan senang denganmu, ayo pergi ke restoran malam ini dan makan bersama. Oke, saya setuju, saya akan bosan keluar dari pikiran saya di istana abadi setiap hari. Dao. Malam itu, Omi dan yang lainnya pergi ke restoran untuk makan dengan kejam, kelezatan alam abadi masih sangat enak. Keesokan harinya, semua orang harus terus melakukan apapun yang mereka lakukan. Dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun berlalu lagi. Suatu hari beberapa ratus tahun kemudian, seorang pria datang untuk mencari Omi. Saudara Kingxi, ini kamu, datang ke istana abadi saya dan duduklah. Omi sibuk mengundang Kingxi ke istananya yang abadi. Bagus Zoumi, sepertinya kamu telah membuat kemajuan lagi dalam 100.000 tahun ini, kamu telah menjadi Earth Immortal yang terlambat. Kata Kingxi penuh kekaguman. Di mana kakak Kingxi bicarakan, aku ingin mencapai levelmu. Apa yang diinginkan kakak Kingxi ketika dia datang ke tempatku? Kingxi tersenyum, Zoumi, kakekku kembali dari 4 benua atas, kakekku ingin bertemu denganmu setelah mendengar tentangmu. Kakekmu ingin bertemu denganku, itu bagus. Ayo pergi kalau begitu. Omi segera mengikuti Kingxi dan datang ke sisi istana abadi Kingxi. Omi melihat istana abadi tambahan. Ini adalah istana abadi kakekku. Dia membawanya bersamanya ketika dia pergi ke 4 benua atas sebelumnya, tapi sekarang dia kembali dan meletakkannya di sebelah istana abadiku. Omi segera memasuki istana abadi di sebelahnya. Nama kakek saya adalah King Tian. Karena Anda adalah saudara laki-laki saya, ketika Anda melihat kakek saya nanti, panggil dia kakek juga. Bagus. Memasuki sebuah istana besar, Omi melihat seorang lelaki tua. Tampaknya bakat kakek Kingxi juga tidak terlalu bagus, hanya berkultivasi menjadi dewa surgawi di usia yang begitu tua. Meskipun dewa memiliki rentang hidup yang panjang, mereka tidak dapat menjadi abadi, dan hidup selama ratusan juta tahun akan mengubahnya menjadi hantu tua. Kakek, saudaraku Zoumi telah datang. Omi membungkuk, salam untuk kakek King Tian. Dewa surgawi tua itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Zoumi, tidak perlu sopan. Cucuku tidak pernah memiliki teman dalam hidupnya, jarang berteman denganmu, dan kamu akan menjadi cucuku mulai sekarang. Terima kasih kakek.
Omi tidak merasa itu tidak pantas cucu itu. Orang telah hidup selama ratusan juta tahun dan Dewa Surga yang kuat tidak terlalu banyak untuk menjadi cucunya. Zoumi, kamu menjadi Earth Immortal di usia muda. Kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Masa depanmu mungkin tidak sebaik Kingxi. Kakek terlalu dipuji. Beberapa orang lebih kuat di tahap awal dan beberapa orang lebih kuat di tahap selanjutnya. Oh, kamu rendah hati, ku dengar kamu masih peringkat 4 Immortal Pill Master, dan kamu masih bisa melatih Immortal Pill yang berkualitas. Ya, kamu benar-benar serbaguna. Keserbagunaan seperti itu benar-benar sia-sia di 4 benua yang lebih rendah. Hei, Omi tersenyum pahit. Omi tidak percaya bahwa dia bersedia membawa Omi ke 4 benua atas. Lagi pula, itu selalu pada dirinya, bukan cucunya sendiri yang memiliki energi. King Tian menatap Omi selama beberapa detik, lalu berkata dan bertanya, Zoumi, saya ingin tahu apakah Anda bersedia pergi ke 4 benua atas untuk berkembang. Saya belum menjadi Immortal Surgawi, saya tidak bisa pergi ke sana. Itu belum tentu benar, yang Anda miliki di Immortal Pill. Bakat mungkin, dapat memasuki Akademi Keabadian di Klub Utara, dan jika Anda memasuki Akademi Keabadian, mereka akan memberi Anda pil Dewa Bumi, dan Anda tidak akan tersedot oleh batas spasial yang kuat dan dapat tinggal di sana. Seperti penduduk asli, Kingxi berkata dengan kaget, kakek, Zoumi bisa masuk ke Akademi Keabadian. Ambang dari Akademi Keabadian sangat tinggi, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Anda membawa saya untuk mendaftar sebelumnya, dan mereka tidak mengakuinya. Aku. King Tian berkata, nasib keabadianmu belum mencapai garis penerimaan terendah untuk Akademi Keabadian mereka, dan itu tidak seperti kamu lokal di 4 benua atas, jadi itu normal bahwa mereka tidak menerimamu. Tapi Zoumi, dia menganggap itu berbeda. Dia berbakat dalam Immortal Pill, dan persyaratan Akademi Immortal untuk siswa Immortal Pill tidak begitu ketat, jadi sangat mungkin dia akan diterima. Zoumi, apakah kamu ingin memikirkannya? Pergi mencoba. Omi berkata tanpa ragu, tentu saja, saya ingin pergi. Kalau begitu, lain kali aku pergi ke 4 benua, aku akan membawamu ke Northern Clubhouse Immortal Academy untuk mendaftar. Terima kasih, kakek. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu juga cucuku. Oh, Omi terdiam, ungkapan kau adalah cucuku terdengar seperti kutukan. Kamu kembali dulu, dan beritahu keluargamu. Omi berkata, kakek, saya juga memiliki rumah abadi, saya dapat membawa semua anggota keluarga saya pergi. Kamu belum menjadi Celestial Immortal, jangan bawa Immortal Mansion bersamamu, kamu sendiri masih membutuhkan orang lain untuk membawamu, bagaimana kamu bisa membawa lebih banyak orang, Immortal Mansion akan langsung terkoyak oleh batas spasial. Salah satu kerabat Anda, apakah mereka berada di Immortal Mansion Anda atau tidak, selama Anda belum menjadi Immortal Surgawi, mereka akan tersedot. Jadi tinggal di Immortal Mansion bahkan tidak mungkin. King Tian mendengus, jika tidak apa-apa, aku akan membawa Kingxi pergi sejak lama. Kamu satu-satunya yang membutuhkanmu untuk memiliki rumah peri. Aku juga memiliki rumah peri. Aku juga bisa membiarkan Kingxi hidup di rumah periku. Juga, Omi mengerti bahwa kakek Kingxi bahkan tidak bisa membiarkan Kingxi tinggal di Immortal Mansion dan membawanya bersamanya ke 4 benua atas, apalagi Omi, yang dirinya sendiri masih perlu diambil. Baiklah, Omi tidak berdaya, sepertinya dia harus pergi sendiri untuk mendaftar di Akademi Keabadian di Klub Utara, tetapi tentu saja, jika dia tidak diterima, dia masih harus kembali. Masih banyak lagi 100.000 tahun yang akan datang. Ketika Omi kembali ke rumah, dia memanggil keluarganya. Ada apa? Bangunkan semua orang dari latihan mereka. Semuanya, aku khawatir kita akan berpisah untuk sementara waktu lagi. Omi memberitahu semua orang apa yang dikatakan kakek Kingxi. Semua orang tampak enggan, dan hasil ini sudah diduga. Omi berkata, tentu saja, jika kalian tidak mau, aku bisa pergi. Lagi pula, lebih penting untuk tinggal di rumah bersama istriku. Nerv, aku tahu kamu benar-benar ingin pergi. Jangan khawatir, kami akan menunggumu di rumah, kembalilah dan kunjungi kami untuk liburan atau apa. Kata Starro. Sisanya juga sangat mendukung Omi pergi ke 4 benua atas untuk menuju ke sana, terutama Akademi Abadi itu. Itu tampak seperti tempat yang bagus, bahkan usia Kingxi dan takdir abadi tidak diterima. Terbukti bahwa Akademi Abadi adalah tempat dengan talenta paling banyak, mungkin tempat dengan paling jenius di dunia abadi bumi. Baiklah, karena semua orang mendukungku untuk pergi, aku akan pergi dan melihat-lihat. Jika aku tidak diterima, aku akan segera kembali dan terus membara dengan kalian semua. Suamiku, aku yakin kamu akan berhasil memasuki Akademi Keabadian. Tian Xiang sibuk tempat ini. Tian Xiang pernah juga mendengar dari tuannya bahwa tingkat minimum siswa yang direkrut untuk Akademi Abadi adalah tingkat keempat, dan itu juga berbicara tentang usia. Di masa lalu, Raja Hijau dengan usia dan level itu, bahkan tidak memikirkannya, jadi Raja Hijau dulu sangat ingin memasuki tempat seperti ini, dan pasti bisa naik lebih tinggi. Omi juga merasakan bahwa selama 100.000 tahun terakhir, level Immortal dan milik Omi telah tertahan di tempatnya dan tidak meningkat lagi, jadi mungkin menuju ke Academy of Immortals akan memungkinkan dia untuk melanjutkan. 2154. 1 tahun kemudian, kakek Kingxi bersiap untuk berangkat ke 4 benua atas. Zoumi, kakek saya mengirim saya ke sini untuk menanyakan apakah Anda siap, dia akan pergi besok. Kingxi secara pribadi datang untuk memanggil Omi. Sudah setahun, tentu saja aku siap. Bagus, kakekku menyuruhmu menunggu di pintu masuk istana abadinya besok pagi. Oke, keesokan paginya, Omi mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatnya dan berangkat dengan King Tian. Kakek, kira-kira berapa hari yang kamu perlukan untuk mencapai Northern Clublands? Sebulan. Segitu panjangnya. Benar. Semoga aku bisa masuk ke Immortal Academy, kan, kakek, apakah Immortal Academy itu hebat? Tentu saja, hampir semua jenius di seluruh alam abadi bumi berada di Akademi Keabadian. Wow, itu memang terlihat sangat mengagumkan.
Oksimoronik. Kamu suka Choger, ya? Akademi Immortal penuh dengan sapi, dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mengambil kekuatan nomor 1 di benua Niuhe Barat, keturunan dari Raja Iblis Banteng. Sapi, wow sialan. Hehe, keturunan Raja Iblis Banteng, yang dianggap sebagai sapi terbaik di seluruh dunia abadi bumi, terserah padamu untuk mendapatkannya. Omi sangat terdiam, kata Omi untuk Banteng sangat kuat, saya tidak berharap orang tua ini menjadi tidak murni dalam pemikirannya. Omi berkata, mungkinkah ada ras lain di Akademi Dewa? Omong kosong, 100 suku ada di mana-mana, tahukah Anda apa perbedaan terbesar antara 4 benua atas dan 4 benua bawah? Apa itu? Ini hanya ras 4 benua atas di mana terdapat 100 ras manusia hanyalah salah satunya, dan 4 benua bawah, yang pada dasarnya adalah semua ras manusia. 4 benua bawah berasal dari 4 benua atas benua, dan baik wilayah geografis maupun populasinya tidak kurang dari 1/10.000 dari 4 benua atas. Wow, Omi sangat menantikannya. Omi bertanya lagi, apakah ada banyak orang kuat di 4 benua atas? Tentu saja, di 4 benua yang lebih rendah, yang terkuat hanya beberapa dewa surga, tetapi di 4 benua atas itu berbeda, ada banyak dewa Dao. Di atas dewa Dao ada dewa Suan, dewa Tai, dewa Mas Daluo, yang terkuat seperti awan. Sial, jadi ada begitu banyak makhluk abadi di atas dewa Dao. Tidak banyak, hanya 6. 6 yang mana? Suan Xian, Tai Xian, Golden Immortal, Daluo Jin Xian, dan God Immortal. Tentu saja, jangkauan dewa lebih luas dan dapat dibagi menjadi dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Bukankah ada 6? Hanya ada 5 jika para dewa bersatu untuk menghitung satu, ya. Ada juga immortal terkuat, tak perlu dikatakan, tidak banyak di dalam 3 alam. Apa itu? Kaisar Abadi. Kaisar Abadi. Ya, orang yang saat ini memerintah 3 alam adalah salah satu Kaisar Abadi. Selain orang ini, siapa lagi yang merupakan Kaisar Abadi? Oh, apakah menarik bagimu untuk membicarakan keberadaan semacam ini yang tidak bisa kita nantikan? Omi tertawa, siapa bilang kita tidak bisa melihat keberadaan, bagaimana jika kita menjadi salah satu Kaisar Abadi suatu hari nanti? Kamu, siapa yang berani memikirkan apapun, aku dapat memberitahumu dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Mengapa? Nak, satu-satunya Kaisar Abadi yang ada sekarang, apakah kamu tahu berapa tahun mereka hidup? Mereka telah ada sejak awal langit dan bumi. Mereka sama seperti matahari dan bulan, dan tidak ada generasi selanjutnya yang dapat melampaui mereka. Tidak peduli seberapa kuat yang kemudian, mereka hanya akan mampu mencapai keabadian peringkat tinggi. Oh, Omi mengangguk, sepertinya Kaisar Abadi tidak dapat dikultivasikan dengan kultivasi. Kakek saya sudah hidup selama 500 juta tahun dan saya hanya bisa berkultivasi ke surgawi abadi. Kakek semangat, apa itu pengisian bahan bakar? Itu berarti usaha. Omi terdiam, sepertinya tidak ada minyak di dunia abadi. Sebulan kemudian, Omi tiba di Akademi Keabadian di Klub Utara. King Tian selalu melindungi Omi, jika tidak Omi mungkin tersedot oleh batas spasial jika dia tidak hati-hati. Omi merasa sangat tidak nyaman saat ini, ada perasaan seperti dia tidak bisa merasakan gaya gravitasi ruang waktu ini. Seolah-olah dia adalah manusia yang mengambang di ruang hampa, sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Omi berdiri di pintu masuk Akademi Keabadian. Kakek, kenapa kamu tidak masuk? Tanya Don Zimmer. Tidak bisa masuk. Apakah ada penjaga? Tidak, itu belum dibuka. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Akademi Keabadian terlihat seperti rumah besar dari luar. Tetapi ketika kamu masuk ke dalam, kamu akan menemukan bahwa itu sangat besar di dalam. Sederhananya, Akademi Keabadian sama seperti rumah abadi kita, tetapi ukuran dan skala di dalamnya puluhan ribu kali lebih besar dari rumah abadi kita. Dimengerti. Omi sedikit terkejut. Ini benar-benar rumah abadi yang super. Lalu Akademi Abadi ini juga sesuatu yang bisa kamu bawa. Ya, tapi itu harus dimiliki oleh orang yang memilikinya. Siapa pemiliknya? Omong kosong, tentu saja itu dekan Akademi Abadi. Dan dekan level berapa? Kelas abadi adalah eksistensi yang tidak bisa kita pandang sepanjang hidup kita. Wow, Omi terdiam, dewa bahkan tidak bisa melihat ke atas, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dinanti-nantikan untuk hidup. Omi merasa bahwa dia, seorang dewa bumi, benar-benar terlalu kecil. Tentu saja, dia juga terlalu muda dibandingkan dengan mereka yang telah hidup selama miliaran tahun yang tidak diketahui. Sebelumnya, Omi merasa bahwa Raja Iblis 9 Dao sudah kuat. Seorang Dao immortal, tetapi memperkecil ke seluruh 3 alam, Raja Iblis 9 Dao juga terlalu lemah. Sebelumnya, Omi berpikir bahwa orang yang telah menangkap Raja Iblis 9 Taois dan mencoba memaksanya untuk menyerahkan metode meludah mesin abadi akan menjadi orang terkuat di alam surga, tetapi sekarang dia memikirkannya, itu terlalu konyol. Dia mungkin bahkan tidak akan tertarik dengan metode meludah mesin abadi pada tingkat itu, apalagi Kaisar Abadi yang hidup dengan langit dan bumi. Ayo pergi, kata King Tian. Bukankah kita mendaftar? Akademi Abadi bahkan belum dibuka, bagaimana Anda bisa mendaftar? Tunggu sebentar lagi, Akademi Abadi akan dibuka sekali dalam 50 tahun atau lebih. Kamu harus menunggu 50 tahun. Kalau begitu, sebaiknya aku pulang dulu. Sejauh yang saya tahu, itu belum dibuka selama lebih dari 40 tahun, dan saya pikir itu akan dibuka dalam beberapa tahun, jadi mari kita tunggu beberapa tahun. Kalau begitu, kita mau kemana? Menginap di penginapan. Penginapan mana yang akan saya tinggali? Saya telah tinggal di Klub Utara selama bertahun-tahun, jadi tentu saja saya memiliki karir di sini. Karir? Bukankah kamu berlatih setiap hari? King Tian Dao, peringkat abadi, kamu pikir budidaya tidak ada gunanya? Makhluk abadi tingkat rendah masih bisa mengandalkan rumput abadi, makhluk abadi tingkat tinggi, bergantung pada hidup mereka.
Namun demikian, semua orang tidak akan menyerah pada nasib mereka, dan akan masih bersedia mengorbankan segalanya untuk mencoba memanjat ke atas. Seluruh tiga alam makhluk, mereka semua memanjat ke atas. Itu menunjukkan betapa sengitnya persaingan di tiga alam. Omi mengangguk, tetapi dia tidak tahu apa yang dikatakan kakek King Tian. 2155. Ikut saja denganku. King Tian mengangkat Omi dan berjalan ke depan. Seluruh benua klub utara sangat besar. Tentu saja, benua klub utara ini tidak seperti kota di mana orang-orang tinggal bersama secara terpusat. Itu lebih seperti desa besar dengan satu rumah. Karena tidak semua orang adalah manusia, beberapa ras memiliki tubuh besar. Tentu saja mereka tidak bisa tinggal di jenis istana tempat manusia tinggal, jadi rumah-rumah di sini setinggi awan, dan serendah kandang anjing. King Tian membawa Umi ke tempat seperti rumah besar. Wow, kakek King Tian, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, tapi kamu memiliki rumah abadi yang begitu besar di sini. Teriak Omi. King Tian melirik Omi, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Kamu berani mengatakan apa-apa, bagaimana aku masih bisa berkeliaran jika aku mendengar? Apakah ini bukan rumah perimu? Omong kosong, ini adalah tempat di mana saya melakukan bisnis saya, ini adalah rumah Huaming dari klub utara, ini adalah 100 teratas yang paling kuat di klub utara. Ini bukan keluarga universal, ini adalah negara adidaya dengan puluhan miliaran tahun warisan. Puluhan miliar tahun. Ya, kepala rumah Huaming adalah orang kuat yang telah hidup selama puluhan miliar tahun, dan sekarang menjadi Taisian yang kuat, yang berkultivasi di alam surgawi sepanjang tahun, dan rumah Huaming juga memiliki beberapa properti di alam surgawi, singkatnya, sesuatu yang kita orang kecil tidak bisa lihat. Oh, bukannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Omi tersenyum. Letakkan nada hormat di atasnya, itu tempat seseorang. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Omong-omong, bisnis apa yang Anda miliki di Wamu? Menghasilkan uang. Omi tampak sedikit bingung. Dapatkan koin surgawi. Apa itu koin surgawi? Koin surgawi terbuat dari kristal abadi yang hanya ditemukan di alam surgawi. Koin surgawi jauh lebih berharga daripada rumput abadi. Tentu saja, Anda akan memperbaiki pil di masa depan. Koin surgawi juga akan secara bertahap menggantikan rumput abadi. Rumput abadi berumur hanya miliaran tahun, dan barang antik yang lebih tinggi sulit ditemukan. Bagaimanapun juga, rumput abadi adalah roh dari rumput dan pepohonan. Ia tidak dapat hidup selama itu. Namun, kristal abadi adalah kristalisasi dari miliaran tahun, dan hadir pada awal dunia. Koin surgawi, itu juga bisa disebut kristal abadi. Saya melakukan bisnis di rumah Huaming, dan saya diberi koin surgawi selama 10.000 tahun. Bukankah itu diselesaikan 1 bulan pada suatu waktu? Berpikir terlalu banyak menetap setiap 10.000 tahun sekali. Berapa banyak rumput abadi yang kira-kira sama dengan 1 koin surgawi? 1 koin surgawi hampir sama dengan rumput abadi berumur 10 miliar tahun. Wow, sebanyak itu. Hati Omi tergerak. Jika dia diberi 1 koin surgawi, bukankah itu membuatnya kaya? Tidak heran King Si, sebelumnya, memberi Omi 10 rumput abadi berusia 800 juta tahun langsung dari kelelawar. Tampaknya kakeknya benar-benar memiliki masa depan dalam bisnis di sini. King Tian berkata, ikuti aku ke dalam dan jangan bicara omong kosong. Bagus. Omi mengikuti King Tian ke Huaming Mansion, dan di gerbang Huaming Mansion, beberapa pria kuat yang juga Celestial Immortals menyapa King Tian. Ini kamu, siapa ini? Bongkok, ini cucuku. Cucumu. Bagaimana bisa tidak seperti itu? Itu cucuku yang lain. Oh, masuklah. Oke, aku akan mengambil giliranmu setelah aku menjebaknya. Tidak perlu terburu-buru, aku khawatir cucumu ini adalah pewaktu pertama, jadi mengapa kamu tidak mengajaknya jalan-jalan? Tidak perlu, dia di sini untuk mendaftar masuk ke Akademi Dewa. Jika pendaftaran berhasil, akan ada banyak peluang di masa depan. Jika tidak, saya akan membawanya jalan-jalan ketika saya mengirimnya kembali. Wow, cucumu sangat kuat, bukankah cucu itu memanggil Aoshi terakhir kali? Bukankah dia juga di sini untuk mendaftar? Ini adalah orang lain yang datang untuk mendaftar. Hei, semoga berhasil. Kami juga berharap cucumu berhasil, katakan. Tidak yakin kamu bisa menjaga kami nanti. Haha. King Tian berkata kepada Omi, Zoumi, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini senior Go Camel, ini senior Toatu, seperti saya, mereka berasal dari 4 benua bawah, tentu saja, mereka bukan dari benua Feiyan atas tapi dari 3 tempat lainnya. Omi menyapa dengan sopan, Untagu senior, Toantu senior, Untagu senior. Tidak perlu sopan, bukankah kamu cucu King Tian? Bagaimana kamu menyebutnya tidak langsung? Itu tidak nyata, aku mengenalinya. King Tian berkata sambil tersenyum. Begitu, saya pikir Anda benar-benar memiliki silsilah yang baik sehingga Anda memiliki 2 cucu dengan ikatan abadi yang dalam. Haha, aku tidak akan memberitahu kalian, aku akan membawanya masuk. Setelah memasuki Huaming Mansion, tidak jauh dari pintu masuk, King Tian melepaskan Immortal Mansion yang dia kenakan dan meletakkannya di tanah. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini untuk saat ini. Kamu tidak bisa berlarian, kamu hanya bisa tinggal di Immortal Mansionku. Oh, kalau begitu Immortal Mansionku, bisakah aku mengeluarkannya? Tidak, kamu termasuk di sini sebagai orang luar. Di luar Huamingfu, kamu dapat menemukan tempat yang kamu inginkan, tetapi tidak di Huamingfu, kamu hanya dapat tinggal di rumah abadiku. Bagus. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini, aku harus pergi melakukan sesuatu. Omi bertanya, kakek, yang kamu sebut berbisnis adalah bekerja sebagai penjaga pintu di sini, kan? Apa itu penjaga pintu? Penjaga gerbang. Benar. Oh, Tang Zixin tersenyum tanpa kata. Apa, kamu cemburu? Tidak perlu iri, ketika kamu mencapai levelku di masa depan, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki 100 kekuatan teratas klub utara untuk karirmu. Bagus kalau begitu aku menantikannya.
Omi berkata sambil tersenyum, tapi di dalam hati Omi meremehkan. Namun, melihat penampilan King Tian, dia tampaknya tidak merasakan hal buruk tentang menjadi penjaga gerbang sama sekali. Sebaliknya dia merasa terhormat. Bagaimanapun juga ini adalah rumah Huaming, dan kepala rumah Huaming adalah seorang Tai Xian yang telah hidup selama puluhan miliar tahun. Jika itu orang lain, mereka tidak akan dapat menemukan pekerjaan yang baik jika mereka tidak cukup beruntung. Satu koin surgawi selama 10.000 tahun adalah rumput abadi berusia 10 miliar tahun, di mana orang akan menemukannya. Omi hanya mengumpulkan sedikit rumput abadi berusia 100 juta tahun dalam 100.000 tahun sebelumnya, dan perbedaan antara rumput abadi berusia 100 juta tahun dan berumur 1 miliar tahun bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasikan dengan kuantitas. Kalau begitu aku akan melakukan bisnisku, kamu tunggu baik-baik, jika Akademi Keabadian dibuka, aku akan membawamu untuk mendaftar. Omi bertanya, kakek, berapa lama saya harus menunggu? Aku tidak tahu, beberapa tahun. King Tian meninggalkan Immortal Mansion-nya, meninggalkan Omi sendirian. Omi ditolak oleh batas spasial, itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, dan bahkan ketika dia memasuki rumah abadi King Tian, dia masih ditolak. Ini benar-benar tidak ada artinya, seandainya aku tahu akan lebih baik untuk kembali beberapa tahun kemudian. Omi berkata pelan, karena baru berada jauh dari rumah selama sebulan, Omi sedikit merindukan keluarganya. Jalannya panjang, kultivasinya jauh. Omi merasa seolah-olah masih ada jalan panjang di masa depan. Omi, yang telah muncul dari alam fana dan berjuang sepanjang jalan, benar-benar sedikit lelah, tetapi dengan tahun-tahun yang begitu panjang, akan lebih tidak berarti lagi jika tidak melakukan apa-apa setiap hari. Di 4 benua atas, saya harus lebih berhati-hati dan berhati-hati. Saya harus dengan hati-hati menyembunyikan metode meludah abadi saya. Jika tidak, akhir Raja Iblis akan menjadi milik saya. Raja Iblis Senior tiba-tiba kehilangan kontak 10 tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana dia sekarang, apakah dia hidup atau mati. Omi menghela nafas dalam-dalam. Omi selalu merasa dalam hatinya bahwa Raja Iblis 9 Taois takut nasibnya dalam bahaya. Omi memikirkan Tang Huan lagi. Aku tidak tahu di mana Tang Huan sekarang, dan aku tidak tahu tingkat apa yang ibunya dari kehidupan sebelumnya akan memperlakukannya dengan baik. Omi menghela nafas panjang lagi. Bab 2156. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu lagi. Omi telah menghabiskan 3 tahun di King Tian's Immortal Mansion, dan dalam 3 tahun itu, Omi merasa lebih buruk daripada mati karena tubuhnya mengambang dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Zoumi, cepat, ikut aku. Akhirnya, 1 hari setelah 3 tahun, King Tian memasuki Istana Abadi. Ya ampun, akhirnya. Omi segera mengikuti King Tian ke Akademi Keabadian, dan benar saja, Akademi Keabadian dibuka dan banyak orang datang untuk mendaftar. Di pintu masuk Akademi Abadi, ada papan pengumuman yang melayang di udara, dan di papan pengumuman itu adalah jumlah orang yang terdaftar. Di antara mereka, 5 siswa immortal dan direkrut, dan siswa lainnya, 50 hingga 100 direkrut. Omi berkata, kakek, apakah saya benar-benar mendaftar untuk pil abadi? Meskipun Immortal Pil menerima 5, tetapi jumlah pelamar kecil, meskipun hanya ada 5 tempat, kompetisinya tidak terlalu bagus, sedangkan kelas tempur lainnya, kompetisinya sangat menakutkan. Saya pikir Anda harus mendaftar untuk Immortal Pil. Omi berkata, tapi saya tiba-tiba tidak ingin menjadi siswa alkimia, Akademi Abadi seharusnya menjadi tempat yang baik, saya tidak ingin membuang waktu saya untuk alkimia di tempat yang begitu bagus. Orang yang benar-benar kuat tidak akan pernah menjadi seorang alkemis. Zoumi, hal terpenting bagimu sekarang adalah bisa masuk ke Akademi Abadi, bukan untuk membicarakan keinginan. Saya percaya pada diri sendiri. King Tian berkata, Zoumi, kamu sekarang berusia sekitar 20 juta tahun. 20 juta tahun untuk menjadi Earth Immortal tahap akhir, meskipun dianggap luar biasa, tapi, itu pasti belum mencapai standar penerimaan Akademi Dewa. Sebelumnya, King Si, yang juga datang untuk melapor beberapa kali, masih belum mencapai usia 100 juta tahun, dan dia sekarang berada pada tahap akhir dari siswa atas, dan merupakan siswa atas terkuat di benua Yan. Bakat King Si tidak kalah dengan milikmu, bahkan di atas milikmu, tetapi dia masih gagal untuk diterima. Omi berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku berumur 2000 tahun? Berapa umur jiwamu? Aku bisa tahu dengan sekali sapuan, kata King Tian. Usia sebenarnya Omi hanya lebih dari 100.000 tahun. Omi tidak tahu apakah dia berani mengungkapkan usianya yang sebenarnya. Omi bertanya dengan ragu, berapa tahun orang yang diterima di Akademi Immortal biasanya mencapai tahap akhir Earth Immortal? King Tian Dao, saya tidak tahu detailnya, tetapi ada seorang wanita dari rumah Huaming, bernama Huaming Xin. Dia kebetulan adalah Earth Immortal juga. Dia berusia sekitar 500.000 tahun, 5 standar berusia 100.000 tahun, dan dia diterima dalam satu gerakan. 500.000 tahun. Ya, tidakkah kamu pikir itu tidak bisa dipercaya? Orang-orang menjadi Earth Immortal yang terlambat pada usia 500.000 tahun, sementara kamu berusia 20 juta tahun, seberapa jauh di belakang yang lain? Namun, kamu tidak perlu iri. Bagaimanapun juga, kami kondisinya berbeda. Orang-orang adalah wanita dari rumah Huaming, kristal abadi, rumput abadi, pil abadi, garis keturunan. Yang mana yang sebanding dengan Anda? Oh, Omi berkata dalam hatinya, jadi sepertinya 100.000 tahun saya menjadi Earth Immortal yang terlambat tidak begitu luar biasa. Itu hanya beberapa ratus ribu tahun lebih sedikit dari Huaming Xin. Sumber daya Huaming Xin yang saya tidak bisa dibandingkan dengan, sama, metode meludah mesin abadi saya tidak sebanding dengan dia, mungkin, bahkan. Omi bertanya, pada saat itu, Huaming Xin itu, memasuki Akademi Keabadian pada usia 500.000 tahun, level apa dia?
Itu pasti dalam kategori yang sangat terhormat. Pada saat itu saya ingat, semua orang di Hua Mingfu sedang merayakan dan memberi selamat kepada Nona Hua Mingxin. Jadi 500.000 tahun untuk menjadi Dewa Bumi yang terlambat berada dalam kategori yang sangat terhormat. Tentu saja, minimal masuk untuk siswa Akademi Abadi semuanya adalah Dewa Bumi. Dimengerti, lebih besar dari. Jadi, Zhou Mi, Anda tidak memiliki kesempatan untuk diterima kecuali untuk pil abadi Anda. Mungkin ada sedikit harapan untuk pil abadi Anda, tapi itu bukan harapan yang sangat besar. Mengapa? Saya telah bertanya-tanya tentang Anda, yang termuda untuk menjadi Master Abadi kelas 4 berusia beberapa ratus ribu tahun, dan yang tertua, berusia jutaan tahun, karena ada beberapa dewa yang terdaftar, dan ada banyak aspek immortal. Daripada ada teori efektivitas dan kualitas jadi lebih rumit, saya mendengar bahwa teori Anda kuat, itu sebabnya Anda memiliki sedikit peluang. Dalam hal usia, 20 juta tahun untuk menjadi Master Abadi kelas 4 itu lebih biasa. Anda sebaiknya mendengarkan saya dan jangan membuat keputusan sendiri, atau Anda harus kembali ke benua Feiyan atas. Ayo daftar dulu. Omi memasuki Akademi Keabadian, tetapi King Tian tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di pintu masuk. Akademi Abadi secara otomatis diisolasi dari dunia luar, jadi Omi tidak akan tertarik dengan batas spasial setelah memasuki gerbang Akademi Abadi. Di luar pintu, King Tian berteriak, "Ingat, laporkan kadet abadi dan tidak ada yang lain." Oh, setelah memasuki Akademi Keabadian, sekitar puluhan ribu meter dari gerbang, ada deretan aula, dengan titik pendaftaran tertulis di pintu masuk setiap aula. Omi melihat ke banyak kantor pendaftaran Akademi Abadi, yang dibagi menjadi beberapa rumah, misalnya, rumah metode pil, yang dibagi lagi menjadi Departemen Alkimia, Departemen Penelitian Pil Abadi, Departemen Pengujian Pil Abadi, dan seterusnya. Tentu saja, di sisi lain, ada kantor pendaftaran lain yang disebut Worgat Mansion, dan di bawah Worgat Mansion, ada Departemen Mantra Jauh Menangis, Departemen Mantra Melee, Departemen Pembantu Jarak Jauh, Departemen Angin, Hujan, Petir dan 5 elemen lainnya, serta Departemen Senjata Besi, Departemen Air Tearing, segala macam nama. Omi juga tidak tahu apa artinya. Dia selalu merasa bahwa Worgat Mansion mengolah semua jenis orang kuat. Tentu saja yang datang untuk mendaftar, ada juga macam-macam lomba, misalnya katak yang tingginya ratusan meter di belakang Omi. Dia melihat Omi ragu-ragu, dia berkata dengan lantang, "Kalau mau daftar, kalau tidak, jangan mendaftar, keluar, jangan menghalangi jalan untuk tuan kecilku." Omi melihat itu adalah katak immortal bumi pertengahan. Omi tidak repot-repot memperhatikannya. Rumah mana dan departemen mana yang harus saya daftarkan? Omi pasti akan menggunakan tablet spasial untuk mengubah usianya menjadi 500.000 tahun lagi, atau bahkan 400.000 tahun lagi. Namun, Omi tidak bisa dilebih-lebihkan, itu akan menarik perhatian. Dengan sumber daya keluarganya, menjadi Earth Immortal yang terlambat dalam beberapa ratus ribu tahun pasti akan diperhatikan. Jika ditemukan bahwa Omi memiliki Immortal Spatial Tablet, itu akan menjadi akhir dari itu. Namun, Omi tidak akan terlalu rendah hati. Dia setidaknya akan tetap berada di level menengah ke atas, tidak menarik perhatian atau dihina. Langkah Omi tanpa sadar menuju ke tempat pendaftaran Worgat Residence. Omi juga ingin merasakan bahwa Dewa Perang lebih sesuai dengan keinginannya. Dia tidak ingin menjadi seorang yang berdedikasi pada alkimia. Dia ingin menjadi Dewa Perang yang lebih merupakan pembunuh massal. Omi akhirnya berjalan ke aula utama kediaman Dewa Perang. Di dalam aula utama, ada banyak lagi aula yang lebih kecil. Omi harus memilih Departemen Dewa Perang. Omi sekarang menyempurnakan seni senyap, tetapi Omi tidak akan menggunakan seni senyap lagi. Seni senyap bukanlah mantra terbaik, itu diajarkan oleh Akademi Dewa, bahkan mungkin lebih maju. Omi menuju ke Worgat House Department of Melee Spells, namun ketika dia sampai di ambang Departemen of Melee Spells, Omi selalu merasa bahwa tubuhnya selalu ingin pergi ke departemen berikutnya. Omi melihat ke samping, dan pintu masuk ke kuil kecil itu bertuliskan, Departemen Air Matang. Omi selalu merasa bahwa dia lebih condong ke departemen ini. 2157. Don berjalan ke Departemen Air Tir dan bertanya kepada seorang pria, "Halo, apa yang dilakukan Departemen Air Tir?" "Tidak satu pun dari ini. Aku tidak tahu, aku berharap untuk memberitahumu sesuatu." Dengarkan baik-baik, Departemen Air Tearing adalah jenis roh pertempuran terkuat, rata-rata orang, yang memurnikan mantra, juga membandingkan mantra, kekuatan-kekuatan, seringkali tergantung pada kekuatan mantra, tingkat mana. Udara sistem Tearing, bagaimanapun, tidak persis dibandingkan dengan mantra. Berdasarkan mantra, ada lebih banyak kekuatan fisik, keterampilan. Secara sederhana, sistem air mata, adalah bahwa tanpa menggunakan mantra, seseorang juga dapat mengandalkan fisik yang kuat. Tubuh keterampilan super tinggi, untuk bergegas di depan orang lain dan mencabik-cabik lawan mereka dengan tangan kosong. Ini adalah asal dari sistem air mata. Menghancurkan lawanmu dengan tangan kosongmu, cukup bagus dengan sangat kuat. Ya, mencabik-cabik lawan dengan tangan kosong, keberanian macam apa, daging ini, kekuatan ini. Semua orang lain yang mengandalkan mantra, di mana lawan dari orang kuat yang mengoyak kosong, karena mengoyak kosong orang kuat, mereka juga tahu mantra, apalagi, mereka memiliki daging yang kuat, kekuatan yang berkembang, keterampilan bertarung yang sangat tinggi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mantra sederhana. Dimengerti. Omi senang di dalam, tidak heran Departemen Air Tearing ini sangat menarik bagi Omi. Omi lahir untuk itu. Faktanya, setelah Omi datang ke alam abadi, atau lebih tepatnya, setelah dia meninggalkan alam fana, Omi sedikit tidak nyaman. Ini karena hampir tidak ada kungfu di sini dibandingkan dengan senjata sihir, senjata abadi, mantra, tinju, kaki, dan pedang. Seseorang harus tahu bahwa Omi berasal dari alam fana, dan alam fana tidak memiliki mantra, tidak ada senjata abadi, hanya seni bela diri yang telah berkembang ke puncak.
Departemen air tearing ini, terus terang, adalah versi seni bela diri Immortal Realm, tapi tentu saja, seni bela diri jarak dekat di sini didasarkan pada mantra. Seni bela diri roda Omi adalah master dunia fana pertama yang menapaki kekosongan dengan seni bela dirinya, dan mungkin tidak ada orang lain yang bisa menandingi pencapaiannya dalam aspek seni bela diri ini. Meskipun itu dulu di alam fana, hanya manusia biasa, seni bela diri tidak memiliki batas, dan manusia abadi hanyalah pembawa yang berbeda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi segera memasuki Departemen Air Tearing. Halo, saya ingin mendaftar ke Departemen Air Tir, kata Omi. Ada seorang pria yang duduk di aula kecil Departemen Air Tir, dan pria itu mendengus. Menurutmu, adakah yang bisa mendaftar ke Departemen Air Tir? Apa yang tidak bisa saya lakukan? Nah, tidak bisakah kamu melihat bahwa tempat itu kosong dan jumlah pendaftarnya sedikit? Kenapa? Bukankah Departemen Air Tir adalah departemen terkuat? Ya, tapi apakah Anda pikir setiap orang memiliki bakat untuk menjadi panglima perang air toren? Ini seperti alkimia, apakah menurut Anda setiap orang memiliki bakat untuk menjadi master pil abadi? Oh, dan bagaimana saya tahu kalau saya punya hadiah? Tanya Omi. Pada saat itu, pemeriksa itu berdiri dan menunjuk ke kiri. Kenali apa yang dipancarkan dari baris itu? Omi sangat malu. Omi berasal dari dunia fana. Jika dia bahkan tidak tahu senjata ini seperti pedang dan tombak, palu, tongkat gigi serigala, dia hidup dengan sia-sia. Omi telah menjadi master super dalam hal semacam ini. Setiap senjata Omi adalah 666 ke titik di mana dia tidak bisa tergelincir lagi. Bisa mengatakan tanpa berlebihan, Omi dengan santai mengambil pedang, menutup matanya dan melemparkan beberapa pukulan, dan kemudian membawanya ke dunia fana. Beberapa pukulan itu dia bermain dengan santai, benar-benar ilmu pedang yang tak tertandingi. Omi tertawa. Senjata, pisau, pedang, tombak, apa masalahnya? Pemeriksa itu tampak agak bingung. Yoho, kamu sebenarnya memiliki sedikit wawasan. Jika itu orang lain, reaksi pertama adalah senjata peri. Hehe, baiklah, kamu sudah memenuhi syarat untuk ujian bakat air mata. Oh, bagaimana Anda menguji apakah ada semacam tingkat bakat penginderaan dari artefak abadi? Kamu terlalu banyak berpikir, aku sudah bilang padamu itu robekan udara, ini didasarkan pada kerja nyata, bukan tangan di atas semacam batu dan gemerincing batu menyala, menunjukkan bakat. Haha, aku suka itu. Pemeriksa itu mengambil gambar, pada gambar itu, ada 3 orang kecil yang ditarik, yang pertama mengangkat pedangnya, yang kedua memotongnya, dan yang ketiga, mengambil pedang itu lagi. Perasaan pertama Umi ketika dia melihat gambar ini adalah seolah-olah itu adalah diagram pedang seni bela diri yang pernah dia lihat saat dia masih kecil. Meninggalkan alam fana, dia tidak pernah bersentuhan dengan diagram semacam ini. Tentu saja, ketika dia berada di alam roh, Omi tidak sengaja bersentuhan dengannya sekali. Dan itu di alam roh, surah 18 pedang juga direkam dalam bentuk diagram semacam ini. Tapi sayangnya, orang-orang di alam roh tidak tahu seni bela diri. Mereka tidak memiliki solusi sama sekali. Dan Omi pada saat itu. Saat aku melihat pisau 18 surah itu, aku mengerti. Dalam hitungan detik. Tapi pada saat itu, pencipta pedang 18 surah itu, teknik pedangnya masih bercampur dengan alam. Jadi bahkan jika Umi memahaminya dalam hitungan detik, dia terbatas pada ranah yang belum dia capai dan tidak bisa memperbaikinya. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai ranah tercapai dan melatihnya satu pedang pada satu waktu. Saat ini, menggambar teknik pedang dengan hanya 3 penjahat ini dianggap sangat sederhana, hampir pada tingkat kesulitan yang sama dengan gambar asli pedang 18 surah. Untuk Om, itu hanya seperti seorang mahasiswa membaca kelas 1 atau 2. Pertanyaan sekolah dasar. Pemeriksa itu berkata kepada Umi, bisakah kamu memahami diagram ini? Bacalah, kata Umi. Tetapi penguji itu mendengus, kamu akan mengatakan itu berarti kamu tidak mengerti, dan kamu pikir aku membiarkan kamu melihat apa yang mereka pegang di tangan mereka. Nah, apakah Anda melihat gas ini di tanah? Anda menggunakan pedang yang diambil secara acak, dan bergerak persis seperti karakter pada diagram ini, untuk memotong masaci ini, dan jika Anda dapat menebasnya, maka itu berarti Anda memiliki bakat. Tentu saja, jika Anda tidak pandai pedang, Anda juga dapat menggunakan senjata lain. Bahkan dengan tangan kosong, saya akan memberi Anda diagram senjata lain. Omi merasa lucu, diagram adalah prinsip seni bela diri yang sangat sederhana. Mereka yang tidak tahu seni bela diri hanya bisa mengikutinya, dan akibatnya, tidak memiliki kekuatan. Dan bahkan jika mereka memiliki kekuatan, itu tidak dibawa oleh seni bela diri, tetapi dengan mana mereka sendiri. Namun, bulaki ini jelas bukan ki biasa, dan mana pasti tidak bisa memotongnya. Omi dengan santai mengambil pedang, lalu mengikuti 3 langkah pada diagram, mengangkatnya, menebasnya, dan sebuah salib. Tiba-tiba, pedang Omi mengeluarkan peluit rengekan, secepat kilat, dan dalam sekejap mata, ki, yang diretas oleh Omi, hanyut ke segala arah. Ini, penguji itu konyol, merasa pedang Omi itu ajaib, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan hanya mengandalkan mana. Apakah Anda benar-benar membuat ini? Penguji memandang Omi tidak percaya. Omi berkata, atau apa lagi? 2158. Tapi apa yang benar-benar Anda pahami tentang gerakan 3 orang kecil di bagan untuk diwakili? Oh, tentu saja, yang rata-rata orang bisa lihat mungkin beberapa gerakan yang tidak jelas, tapi apa yang saya lihat, memang gerakan ini mengandung kekuatan. Kekuatan yang saya sebut seni bela diri. Saya tidak tahu apa yang disebut akademi keabadian. Kekuatan ini, penilaian utama sibuk mengatakan, teknik merobek udara. Oh, teknik merobek kosong, gelar yang sangat primitif. Bisakah saya mendaftar sekarang? Tentu saja, bakatmu sangat tinggi. Kamu menggunakan teknik air tir dan yang lain menggunakan mantra yang, jika mereka berada di alam yang sama, tidak cocok untukmu. Omi tersenyum, sungguh.
Faktanya, Omi sudah tak tertandingi di level yang sama. Sebelumnya di benua Feiyan atas, Omi telah mengalahkan Latte Earth Immortal dengan Meteor Immortal. Apa yang Omi andalkan? Itu adalah Great Life Law yang dia tingkatkan sendiri. Hukum kehidupan hebat ini didasarkan pada seni bela diri dari alam fana yang telah dia tingkatkan. Selamat, Anda telah diterima. Silakan datang melapor ke sini dalam 10 hari. Tunggu, bukankah kamu harus melihat usiaku? Hei, kamu baru berusia 500.000 tahun, bukan? Ya. Wow, saya tidak menyangka bahwa Immortal Fate Anda begitu dalam. Awalnya Departemen Air Tearing tidak perlu melihat usia, tetapi dengan usia yang begitu muda dan pemahaman teknik air tearing yang begitu tinggi, prospek masa depan Anda adalah tak terbatas. Pemeriksa ini sepertinya melihat gambaran masa depan Omi sebagai generasi Air Tier Battle Gods. Terima kasih. Baiklah, tolong laporkan di sini dalam 10 hari. Bagus. Omi memimpin token dan pergi. Ketika Omi keluar dari Akademi Abadi, kakek King Tian sedang menunggu di luar. Zoumi, bagaimana, apakah kamu sudah diterima? Tentu saja, lihat. Omi menunjukkan token itu kepada King Tian. Wow, King Tian sangat kagum. Zoumi, masa depanmu mulai sekarang benar-benar berbeda dari masa depanku, jadi bekerja keras dan berusahalah untuk melangkah lebih jauh. Saya akan. Omi yakin pada dirinya sendiri. Satu-satunya kekhawatiran adalah metode meludah mesin abadi. Di dalam Omi, dia bahkan memiliki niat untuk menyerah pada metode meludah mesin abadi. Metode meludah mesin abadi, mungkin bukan tanpa kekurangan. Jika ada adalah kekurangannya, misalnya, itu akan menjadi tragedi jika dibatasi pada ranah tertentu. 10 hari kemudian, Omi, dikawal oleh King Tian, melapor ke Akademi Keabadian. Akademi Abadi ditutup lagi, dan kali berikutnya dibuka, itu akan menjadi 50 tahun kemudian. Tetapi tentu saja, itu hanya akan dibuka selama 10 hari. Omi adalah satu-satunya dari Departemen Air Tearing yang diterima. Omi dibawa ke lembah oleh Administrator Akademi Abadi. Pria itu berkata kepada Omi, ini adalah Departemen Air Sobek, kelas abadi bumi akhir. Apakah tidak ada rumah? Rumah apa yang kamu inginkan? Tidak ada angin atau hujan. Tidak ada nyamuk atau tikus atau semut di Akademi Abadi. Tempat manapun dapat dianggap sebagai rumah. Biarkan saya mempopulerkannya dengan Anda. Kelas terlambat abadi Departemen Air Mata. Saat ini ada total lebih dari 600 siswa. Semuanya ada di lembah ini. Oh baiklah. Kamu baru saja memasuki Departemen Air Tearing. Kamu belum mulai mempelajari teknik air tearing. Jika mantramu tidak kuat lagi, kamu mungkin berada di bawah hierarki untuk saat ini. Jadi perhatikan dirimu sendiri. Kamu masih perlu belajar mantra untuk Departemen Air Tearing. Kamu adalah seseorang. Departemen Air Tearing sangat kuat karena mereka memiliki skill air tearing selain memiliki mana, mengerti. Ini belum berakhir. Selain mantra, tentu saja, ketika Anda memasuki Akademi Abadi, teknik air mata yang diajarkan oleh Akademi Abadi sudah mencakup mantra. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah administrator pergi, Omi memasuki lembah. Omi melihat bahwa di kedua sisi lembah, ada banyak gua, dan di setiap gua ada siluet yang berkedip, sementara setiap gua akan mendengar suara mendesing dan menderu. Omi berada di tengah lembah ketika tiba-tiba, sebuah suara datang dari semak-semak di sebelahnya. Tidak, tolong. Tidak, oh. Itu adalah suara seorang pria. Ada suara lain. Rumput, potong omong kosong. Turun ke perutmu. Omi penasaran berjalan mendekat, dan tiba-tiba melihat di hutan di sebelahnya, ada seorang pria gemuk berbaring di bawah pohon. Di belakang pria gemuk itu, dua pria kuat sedang membuka celana mereka. Pria gemuk itu sangat gugup dan takut menangis. Mengatupkan giginya, tetapi sangat tidak berdaya. Sepertinya dia tidak bisa melawan dua pria kuat itu sama sekali. Omi terkejut. Bagaimana mungkin Omi tidak tahu apa yang sedang terjadi? Ini terlalu berlebihan. Omi langsung berteriak berhenti. Mendengar raungan Omi, kedua pria kekar itu mengangkat kepala mereka untuk melihat alis mereka berkerut. Siapa kamu? Omi tidak memiliki rasa takut sama sekali, karena ketiga orang ini, pasti semua berada di kelas yang sama, kecuali bahwa si gendut mungkin lemah, dan benar-benar diganggu seperti itu oleh dua teman sekelas yang lebih kuat itu. Omi berkata, saya baru saja memasuki Akademi Abadi, dan saya melaporkan di sini pada hari pertama saya. Hahaha. Mendengar mereka baru saja masuk, tiba-tiba kedua pria kuat itu tertawa terbahak-bahak. Tampaknya, orang-orang yang baru saja tiba adalah yang terbaik untuk menggertak. Kedua lelaki kekar itu tertawa. Nah, tahukah kamu bahwa si gendut ini, dia baru saja mendaftar di sekolah 50 tahun yang lalu. Yang lain tertawa. Nah, karena kamu sangat usil, ikutlah. Alis Omi berkerut dalam Akademi Abadi ini juga cukup kacau. Saya pikir itu adalah tempat yang penuh dengan peradaban. Ternyata tidak ada satu rumah pun, semuanya dalam selokan, dan dia diizinkan melihat hal yang begitu mengerikan. Pada saat itu, salah satu pria melihat Omi masih berdiri di sana dan berteriak, pendatang baru, aku menyuruhmu untuk datang ke sini dan berbaring dengan baik seperti pria gemuk itu, apakah kamu mendengarku? Bagaimana jika aku bilang tidak? Hah, tidak. Apakah Anda percaya saya akan membuat Anda terjaga selama 3 hari 3 malam? Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, si gendut itu sibuk berkata, teman sekelas, kamu harus pergi dengan cepat, tinggalkan aku sendiri. Mereka adalah siswa lama, kami adalah pendatang baru, kamu harus pergi dengan cepat. Omi berkata, teman sekelas yang gendut, jangan khawatir, aku di sini hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu, hanya dua bajingan ini. Jadi bagaimana jika mereka adalah siswa lama? Fatih berkata, teman sekelas terima kasih atas kebaikanmu. Mereka telah berada di Akademi Abadi selama 100.000 tahun. Mereka telah berlatih pedang ilahi matahari dan bulan selama 100.000 tahun. Dan mereka telah mencapai tingkat ketiga. Betulkah? Kemudian saya ingin mempelajarinya.
Fatih berkata dengan cemas, teman sekelas, jangan. Saya tahu bahwa jika Anda dapat memasuki Akademi Abadi, Anda harus menjadi putra surga yang bangga dengan kebanggaan tubuh Anda di luar. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini adalah Akademi Abadi, dan setiap orang yang datang adalah putra surga yang bangga di kampung halaman mereka. Di masa lalu, tidak peduli mantra apa yang disempurnakan, tetapi, di depan air tir terkuat, mereka tidak dapat dilukai. Tidak peduli seberapa kuat Anda, para ahli air tir dapat menghindarinya dengan tubuh mereka yang sempurna, dan pedang ilahi matahari dan bulan. Kekuatannya bahkan lebih tak terukur. Anda baru saja masuk, Anda bahkan belum menyentuh pedang ilahi matahari dan bulan, sama sekali. Pria gemuk itu belum selesai berbicara, Omi melipat tongkat kayu di mana saja dan berkata, biarkan aku belajar tentang pedang ilahi matahari dan bulan. 2159. Kedua pria tegap itu sangat marah melihat Omi begitu tak kenal takut, dan yang lebih kuat berkata, bocah ini, aku akan memberinya sedikit pertunjukan. Hari ini, kita harus memberitahu dia apa artinya tidak bangun selama 3 jam. Siang dan malam. Bagus, hahaha. Yang lain tertawa. Setelah mengatakan itu, salah satu pria bergegas ke depan menuju Omi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya putih. Itu sama sekali bukan pedang biasa. Omi juga memiliki beberapa keraguan bahwa dia tongkat kayu akan bekerja. So, pria itu menebas dengan pedang. Omi bisa melihat rasa seni bela diri secara sekilas. Pedang ini sangat kuat dan mengandung sedikit kebenaran seni bela diri. Namun, menurut Omi, itu masih jauh dari cukup. Prestasi Omi di bidang ini benar-benar tak tertandingi. Sosok Omi bergerak, dan mana seluruh tubuhnya dimasukkan ke dalam tongkat kayu. Lalu, dengan tongkat terangkat di atas kepalanya, Omi menggunakan teknik pedang diagram sederhana yang telah dia nilai saat pendaftaran. Wow, dengan satu tebasan dan pukulan horizontal, keajaiban terjadi, dan pedang di tangan orang itu langsung terlepas. Swoosh, detik berikutnya, pedang Omi mengarah ke leher pria itu. Ah, pria itu tetap tinggal. Bagaimana ini mungkin? Mengapa? Ada apa? Pria itu sepertinya tidak tahu mengapa dia kalah dari Omi. Omi menggerutu dalam hatinya, bermain dengan pedangku, benar-benar mencari kematian. Pria kokoh lainnya sekarang tercengang. Sebuah tongkat kayu telah mengalahkan teman sekelasnya, dan dia menggunakan apa yang tampaknya merupakan langkah paling sederhana dan paling sederhana untuk menilai apakah setiap orang memiliki bakat ketika mereka mendaftar. Omi berteriak, keluar dari sini. Kedua pria kokoh itu menarik kaki mereka keluar dan berlari. Baru setelah lari jauh mereka berteriak, sial, ini neraka, bagaimana dia bisa menang? Entahlah, aku selalu merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam gerakan acaknya membuat kita tidak bisa memahaminya. Ya, saya merasa seperti mentor kami. Saya khawatir, bahkan tidak bisa melakukan gerakan acak untuk mencapai level seperti itu. Ya Tuhan, orang seperti ini tidak bisa tersinggung. Aku tidak bisa tidur dengan gendut itu lagi. Sepertinya kita harus mencari anak laki-laki lain yang lebih lemah untuk melakukannya. Di hutan yang sama dari sebelumnya, pria gemuk itu dengan bersyukur berkata kepada Omi, terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama, aku baru saja datang ke sini, aku akan membutuhkanmu untuk menjagaku di masa depan. Saya tidak berani, jika ada sesuatu yang saudara saya perlu saya lakukan di masa depan, saya akan pergi ke api, tidak peduli apa. Sama-sama, nama saya Omi, siapa namamu? Tanya Omi, dia tidak ingin menggunakan nama Zoomi lagi. Nama saya Luo Xiangyun, saya dari West New Hezu. Bagus, kamu akan menjadi temanku mulai sekarang. Jika ada yang menggertakmu, laporkan namaku sebagai Omi. Kata Omi. Hehehe, saudara Tang, saya sangat mengagumi Anda. Anda baru saja masuk, namun Anda lebih kuat dari kita semua orang tua. Katakan yang sebenarnya, apakah Anda baru masuk atau tidak, mengapa gerakan Anda dan semacamnya. Sangat halus tanpa sedikit pun kelebihan. Omong-omong, jurus itu baru saja mengalahkan pot minyak dan Wuyang, itu terlihat agak familiar. Oh, itu hanya langkah yang menilai apakah setiap orang memiliki bakat atau tidak ketika Anda mendaftar. Wow sial, kamu tidak bisa serius, itu adalah langkah paling sederhana. Bagaimana kamu bisa mengalahkan tingkat ketiga pedang ilahi matahari dan bulan? Pria gemuk itu tidak bisa mempercayainya. Omi tersenyum, Luo Xiangyun, sederhana bukan berarti tidak ada kekuatan. Terkadang sangat sederhana sehingga tebasan biasa dapat memotong pegunungan yang sangat besar menjadi bubuk. Bagaimana mungkin? Baiklah, sekarang kamu beritahu aku kemana aku akan melapor. Kata Omi, kamu sudah melaporkan, jika belum, bagaimana kamu bisa berada di sini? Tapi bukankah ada guru atau semacamnya? Mentor tidak sering datang, hanya sekali setiap beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu. Itu bercinta dengan sate. Itu saja untuk Akademi Abadi, saya akan membantu Anda menggali gua dan tinggal di sana untuk saat ini. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda diagram pedang ilahi matahari dan bulan, dan begitulah cara Anda akan mulai berlatih mulai sekarang. Ketika mentor Anda datang lain kali, Anda dapat mencari bimbingan. Oh, jadi, Omi merasa bosan. Omi menggali gua dengan bantuan pria gendut itu dan duduk terlebih dahulu. Setelah menetap, lemak itu membawa Omi ke sebuah gua di lembah, dan di dinding batu gua itu, ada gambar pedang ilahi matahari dan bulan yang diukir di atasnya. Ini adalah diagram pedang ilahi matahari dan bulan. Di bagian bawah adalah lapisan pertama, dan di atas adalah lapisan ke-100. Wow, begitu banyak lapisan. Ya, Akademi Abadi tidak memainkan trik pedang ilahi matahari dan bulan ini dapat dipraktikkan bahkan oleh Dewa Daluojin, dan Dewa Daluojin pasti telah melatihnya hingga lebih dari 100 lapis. Apa maksudmu? Pedang ilahi matahari dan bulan ini memiliki lebih dari 100 lapisan. Tentu saja ada lebih dari itu, lapisan yang lebih tinggi, tidak diukir, saya dengar ada lebih dari 200 lapisan secara total.
Banyak dari kekuatan air merobek alam surgawi sekarang mempraktikkan pedang ilahi matahari dan bulan ini. Oh, sepertinya pedang ilahi matahari dan bulan ini masih bagus. Tentu saja, alasan mengapa begitu banyak orang berkerumun untuk masuk ke sini bukan karena lingkungan di sini, tetapi karena Akademi Abadi sedang bermain nyata. Hal-hal yang diajarkan di sini, apakah itu mantra, air tearing, atau alkimia, itu saja dari alam surgawi. Begitu, tidak heran Akademi Keabadian memiliki reputasi yang baik, haha. Omi berpikir dalam hati, jika dia memilih alkimia, maka tampaknya teknik alkimia yang dia pelajari juga diturunkan dari alam abadi, jadi itu akan terjadi. Baik untuk belajar alkimia, Omi segera mulai melihat. Si gendut berkata, Kakak Tang, aku tidak akan mengganggumu kalau begitu. Kamu bisa berlatih dengan baik. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Aku datang 50 tahun lebih awal darimu. Omi tersenyum, yakin mau nanya. Ya, kamu baru saja menyelamatkanku. Apapun yang bisa kukatakan padamu. Omi bertanya, lalu berapa level yang kamu latih sekarang? Pria gendut itu tidak takut setengah mati. Tersenyum, kakak, jangan katakan berlatih beberapa lapis oke. Hanya pot minyak itu 100.000 tahun. Tetapi juga hanya berlatih sampai lapisan ketiga. Saya hanya 50 tahun dari Anda masuk. Di mana bisa berlatih ke beberapa lapisan pertama. Saya di lapisan pertama dari gerakan pedang awal pertama. Ada sedikit alis. Oh, jadi, ya, tidak apa-apa. Saya akan melihat dulu. Saya akan bertanya jika saya tidak mengerti. Oke, Omi segera mulai melihat. Namun, pedang ilahi matahari dan bulan layak diturunkan dari alam abadi. Itu memang sangat dalam. Meskipun Omi adalah master bela diri di alam fana, seni bela diri dari alam fana tidak bisa sepenuhnya setara dengan air mata kosong alam abadi. Seni bela diri dari alam fana hanyalah seni bela diri, sedangkan air mata air dari alam abadi juga termasuk mantra, yang berarti itu setara dengan menggabungkan mantra dengan seni bela diri. Jika pedang ilahi matahari dan bulan ini dipecah, itu akan menjadi satu set ilmu pedang yang mendalam ditambah mantra yang mendalam. Omi, sebagai master bela diri dari alam fana, memiliki keuntungan yang sangat besar dalam berlatih seni bela diri, tetapi dengan menggabungkannya dengan mantra, kesulitan pedang ilahi matahari dan bulan telah meningkat sebesar berkali-kali. 2160. Namun, terlepas dari kesulitan berlatih, Omi masih lebih kuat dari rata-rata orang. Sekitar 3 hari kemudian, Omi berlatih ke tingkat pertama. 3 bulan kemudian, Omi berlatih ke tingkat kedua. 3 tahun kemudian, Omi berlatih ke tingkat ketiga. Waktu berlalu, dan 3 tahun berlalu tanpa perasaan apapun. Pria gemuk itu memasuki gua untuk menemukan Omi, dan pria gemuk itu juga pergi untuk retret kecil, bangun hanya 3 tahun kemudian. Saudara Tang, bagaimana kabarmu? Bagaimana Anda telah berlatih gerakan pedang awal di tingkat pertama? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda melatihnya? Pria gemuk itu bertanya dengan antusias. Omi tampak tersenyum. Jika itu orang lain, Omi akan membelah kepalanya dan memarahinya. Kau menghinaku bukan? Setelah 3 tahun, aku pecundang yang bahkan tidak bisa berlatih pertama pindah. Omi tersenyum dan berkata, Gemuk terima kasih, tidak perlu, ya. Si gemuk juga bermaksud baik dan bermaksud baik, bukan penghinaan terhadap Omi. Si gendut yang mematikan tidak pernah menyangka bahwa Omi telah melatih pedang ilahi matahari dan bulan tingkat ketiga dalam 3 tahun. Panci minyak itu dan Wuyang yang menggertaknya. Sebelumnya telah berlatih selama 100.000 tahun sebelum dia mencapai level ketiga. Yah, kamu bisa memahaminya sendiri. Omi bertanya, ngomong-ngomong, Fatih, sekarang di kelas akhir Earth Immortal kita, berapa level yang telah dicapai oleh pedang ilahi matahari dan bulan yang paling terlatih? Yah, saya tidak tahu. Saya juga datang 50 tahun sebelum Anda melakukannya, dan saya belum bertemu banyak orang. Saya mendengar ada lebih dari 600 orang di kelas. Satu-satunya cara mereka semua akan muncul adalah saat mentor berikutnya datang. Oh, oke, kalau begitu aku akan terus berlatih pedang ilahi matahari dan bulan. Omi terus berlatih dan berlatih. 10 tahun kemudian, Omi berlatih pedang ilahi matahari dan bulan tingkat keempat. 50 tahun kemudian, Omi berlatih ke tingkat kelima pedang ilahi matahari bulan. 300 tahun kemudian, Omi berlatih ke tingkat keenam pedang ilahi matahari bulan. 1000 tahun kemudian, Omi berlatih ke tingkat ketujuh pedang ilahi matahari bulan. Selama 1000 tahun ini, berturut-turut, setiap 50 tahun, Akademi Keabadian dibuka, dan berturut-turut lebih dari 20 orang datang. Omi juga telah berubah dari pendatang baru menjadi siswa berusia 1000 tahun. Tentu saja, bahkan ada siswa tua yang lebih tua. Setelah 1000 tahun berlatih, Omi sedikit lelah. Omi berjalan keluar dari guanya. Dia telah berlatih di guanya selama 1000 tahun terakhir, dan setelah menyelesaikan satu lapisan pelatihan, dia pergi ke gua spektrum pedang ilahi matahari dan bulan untuk melihat lapisan berikutnya. 1000 tahun, apakah dunia abadi tidak menginginkan uang untuk waktu? Omi selalu menjadi orang yang tidak tahan kesepian. Lembah ini, dikatakan ada lebih dari 600 orang, tapi dia. Omi belum pernah melihat banyak dari mereka sejak dia berada di sini selama 1000 tahun. Ah, Omi berteriak, dan seluruh lembah bergetar. Terdengar raungan dari beberapa gua, siapa yang menggangguku? Teriak Psiko. Serangkaian geraman datang. Omi tersenyum hehe, akhirnya merasa seperti ini bukan tempat di mana dia adalah satu-satunya. Omi sengaja membuat keributan. Omi berteriak lagi, apakah semua orang mati? Apakah kamu mati di dalam gua? Bisakah salah satu dari mereka keluar hidup-hidup? Namun, semua orang tenggelam dalam berlatih pedang ilahi matahari dan bulan, dan tidak ada yang bosan dengan Omi. Omi berteriak lagi, aku akan 10 detik, dan siapapun yang tidak keluar setelah 10 detik, aku akan masuk satu persatu dan meledakkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,1, 9,2, 9,3.
Omi akhirnya menghitung sampai 10 tapi tetap saja, tidak ada yang keluar. Omi sangat tertekan, bahkan jika satu atau dua orang keluar untuk memberinya pelajaran, itu akan baik-baik saja. Omi berteriak, aku benar-benar kesepian. Siapapun yang memberitahuku gua mana yang memiliki wanita cantik, aku berjanji untuk bergegas masuk. Beberapa detik kemudian, sebuah suara keluar, ada gadis cantik di bawah pohon sikamore besar. Pergilah jika kamu tidak takut mati, tolol. Oke, pergi saja, terima kasih kepada saudara ini. Omi tidak tahu gua mana yang memberitahunya. Omi mengamati lembah, dan memang melihat pohon sikamore di bukit tertentu dengan gua di bawahnya. Omi hendak bergegas ke sana ketika seorang wanita bergegas keluar dari gua itu di bawah pohon sikamore. Wanita itu tiba-tiba menatap Omi dan mendengus, apakah kamu ingin menemukan kematian? Omi tertawa, saya sudah berlatih selama 1000 tahun. Saya merasa bosan dan ingin mencari seorang gadis untuk berbicara tentang cita-cita hidup saya. Tidak buruk, itu benar-benar cantik. Omi menatap wanita itu dan berkata, semua orang berada di tahap akhir Earth Immortal, jadi semua orang memiliki momentum yang sama, dan tidak ada yang tahu siapa yang telah berlatih hingga beberapa level pertama, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat jika mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, melihat penampilan wanita ini, dan komentar yang dibuat orang lain tentang dia, dapat dilihat bahwa wanita ini harus berada dalam kategori yang lebih kuat di lembah ini, dan tidak ada yang tahu ke level apa dia telah melatih Sun Moon Divine Sword-nya. Omi terbang dan tersenyum, bagaimana kalau berkelahi denganku? Wanita itu berkata, jika Anda kalah, apakah dengan hidup Anda sebagai kejatuhan Anda? Dan bagaimana jika aku menang? Apakah itu dengan hidupmu? Kataku gadis cantik, mereka yang bisa datang ke Akademi Abadi bukanlah generalis, jadi mengapa repot-repot mengambil nyawa seseorang di setiap kesempatan? Kurasa Akademi Abadi tidak mengizinkan menyakiti nyawa orang juga. Kamu salah tentang itu, Akademi Abadi tidak membatasi apapun. Selama berabad-abad, aku tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di sini. Kamu hanya berani berteriak di sini, kamu mencari kematian. Lihat dirimu, Anda baru saja memasuki Akademi Abadi selama 1000 tahun, selama ratusan ribu tahun, Anda hanyalah pendatang baru. Sama halnya, mengingat pelanggaran pertama Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini, tetapi saya akan membuat Anda makan pelajaran dan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Setelah mengatakan itu, wanita cantik itu tiba-tiba mengeluarkan pedang dan membunuhnya. Omi bisa melihat sekilas bahwa wanita ini telah melatih pedang ilahi matahari dan bulan ke tingkat kelima. Omi khawatir itu akan menyusulnya, tetapi itu masih jauh, dan Omi telah berlatih hingga tingkat ketujuh. Haha. Omi tertawa terbahak-bahak, sekaligus merasa bahwa dia bisa dengan bebas berpura-pura menjadi seorang pang. Apa yang Anda tertawakan? Kecantikan, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Seteguk, kamu pendatang baru, kurasa kamu bahkan belum berlatih gerakan pertama dari lapisan pertama. Mengatakan itu, gerakan pedang wanita itu telah tiba di depan Omi. Dengan gerakan santai, Omi menghindari pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Omi harus diam-diam menyelesaikan pussyfooting ini dan berkata, aku akan membiarkanmu memiliki 3 gerakan, masih ada 2 gerakan. Swoosh. Gadis cantik itu datang lebih kuat dan lebih kuat untuk membunuh. Dia tidak melakukan yang terbaik dengan langkah pertama sekarang. Itu hanya serangan acak karena dia pikir Omi lemah. Omi dengan mudah mengelak lagi. Bagaimana mungkin? Si cantik itu tercengang. Omi berkata, ada satu langkah terakhir. Gadis cantik itu berkata, tidak perlu, pedang yang bisa kamu hindari dengan mudah menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dariku. Katakan saja, apakah kamu sudah berlatih sampai tingkat ke-6? Bersambung.